Apakah wanita yang mengalami istihadhah itu boleh hubungan intim? Ini banyak pertanyaan. Para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya suami istri yang melakukan hubungan intim dalam keadaan istrinya dalam keadaan mengalami apa? Istihadhah. Madhab yang pertama, dilarang, nggak boleh. Wanita lagi istihadhah nggak boleh hubungan intim. Dan mereka meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam Sunan Al-Kubra lil Baihaqi, juga ini dipilih oleh Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Ibrahim An-Nakhai, Sulaiman bin Yasar, dan yang selain mereka. Dan salah satu riwayat Imam Ahmad, mereka menjadikan istidlal bahwasanya darah istihadhah itu adalah termasuk gangguan, kotoran, ya, sebagaimana darah haid. Sebagaimana darah haid disamakan oleh mereka. Padahal kalau tadi kita lihat dari posisi bedanya, kalau haid lebih condong ke arah dalam rahim, kalau istihadhah lebih dekat dengan mulut rahim. Ya, tapi mereka menilai sama aja, intinya ini kotor semua. Kalau darah haid lebih kotor. Bahkan ada laborat dari Mesir menyebutkan ketika ada wanita haid, ada bakteri khusus pada wanita haid di rahimnya. Ya, kenapa Allah melarang laki-laki mendatangi istri yang haid? Ya, karena ada bakteri. Kedua, ketika istri haid melakukan hubungan intim dengan laki-laki, maka saat itu ketika permisi sedang mengalami orgasme, ya, maka keluar dari tubuh wanita ini oksitosin. Sehingga apa? Memicu perdarahan semakin parah pada haid. Ini menunjukkan hikmahnya Islam. Nah, subhanallah, di sini pendapat yang pertama menyamakan antara haid dan istihadhah, sama aja, sama-sama darah. Pokoknya darah. Ya. Dan mereka berpendapat mendatangi wanita istihadhah sama dengan mendatangi wanita yang haid. Berdalil dengan apa? Surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya. Dan ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang darah haid, katakan kepada mereka dia adalah najis dan kotor. Maka jauhilah wanita itu ketika dalam kondisi haid. Mazhab yang kedua, boleh. Pendapat yang kedua adalah boleh, dan ini pendapat jumhur ulama. Ini yang lebih banyak dipilih. Jumhur ulama, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan a'immatul madzahib. Dalilnya karena apa? Ada dalil. Dalilnya jawabannya yang simpel, karena nggak ada dalil yang melarang untuk wanita istihadhah. Cuma sebelum hubungan intim, seyogyanya alat vital wanita ini dibersihkan, dikeringkan. Ya, sebagaimana dia sebelum sholat, ya, untuk membersihkan alat vitalnya tadi. Ditadabburi oleh mereka, anna hadzal dam laisa damu haid qat'an liqauli Nabi SAW. Kenapa? Karena darah ini, ya, karena darah ini asalnya bukan darah haid. Jelas kata mereka, pendapat kedua, jelas ini bukan darah haid. Jelas ini bukan darah haid. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda, innama dzalika 'irqun wa laysa bil haidhah. Sesungguhnya ini adalah pembuluh darah, yaitu adil. Ya. Sesungguhnya ini adalah pembuluh darah dan dia bukanlah haid. Ini berarti apa? Qat'an dari Nabi, jazm dari Nabi. Dalilnya bolehnya apa? Karena nggak ada dalil yang melarang. Buktinya malah Nabi menjelaskan bahwasanya ini adalah pembuluh darah, bukan dari dalam apa? Rahim. Bukan dari dalam rahim. Ya, tapi lebih dekat ke mulut rahim. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Nah, kemudian dalil yang kedua, annal adza yahsulu liman jama'al haid, la yahsulu liman jama'al mustahadhah. Sesungguhnya gangguan najis kotor itu terjadi pada siapa? Yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid. Tapi tidak terjadi najis kotor ini pada wanita yang dalam kondisi istihadhah. Yang ketiga,
anal ibadat a'zamu hurmatan minal jima'. Fal mustahadha fi luzumil ibadah katahir. Bahwasanya ibadah-ibadah itu ya a'zamu hurmah minal jima'. Dia kehormatannya, agungnya ya lebih besar kehormatannya dibanding jima'. Nah, sedangkan mustahadhah, orang-orang yang mengalami istihadhah terkait ibadah dihukumi seperti hukum suci. Orang istihadhah boleh puasa enggak? Boleh sholat enggak? Nah, beda dengan haid. Nah, ini sebagai bahan tadabbur yang disebutkan oleh para ulama. Madhab yang paling kuat membolehkan. Jadi Anda nggak usah ragu-ragu.